Berfirman Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya, hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Dan setiap kita yang siap dengar firman Allah, sama-sama saya katakan amin. Baik, shalom semua. Shalom. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anci yang telah memberi saya kesempatan melayani, juga beberapa hamba-hamba Allah yang saya kenal, Bapak Max, Bapak Pendeta Max, Bapak Pendeta Sam, Bapak Pendeta Jimmy, Kelul, dan saudara yang lain. Mungkin kita langsung buka saja firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Saya tahu tanggal 19 ya Bapak Sam, Bapak Max akan ke Sabu, dan saya berharap ini menjadi landasan untuk saudara-saudara yang akan berangkat. Kiranya kita bisa mengerti maksud Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita baca dengan cepat. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 cerita tentang apa di situ, saudara? Yesus berjalan di atas air. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya apa? Naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Kita juga akan ke seberang, ke Sabu. Sementara itu ia menyuruh orang banyak apa? Pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk apa? Berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, dan lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, janganlah takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus mendapatkan Yesus. Ayat 30-31 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin apa? Takutlah ia dan mulai apa? Tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegangnya dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Matius ayat 32 maksudnya 33 sampai ayat terakhir. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau siapa? Anak Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam renungan kita untuk kita diutus ke pelayanan di Sabu, saya memulai dengan ini, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bicara tentang pelayanan, saudara dengar baik-baik. Bicara tentang pelayanan, itu bicara tentang sebuah kehormatan. Katakan amin. Pelayanan itu sebuah kehormatan. Pelayanan bukan beban. Kalau saudara pelayanan karena beban, karena terpaksa, saudara baca tadi, walaupun Yesus yang suruh mereka menyeberang untuk ada pelayanan di mana? Di Genesaret. Kalau saudara baca nanti ayat 34, mereka ke Genesaret untuk melayani. Nah, kalau saudara baca, walaupun Yesus yang suruh melayani nyebrang ke sana, tapi kalau saudara baca, apa yang terjadi? Angin datang, gelombang datang. Saudara, kalau saudara menganggap pelayan itu adalah kehormatan, saudara anggap beban, saudara karena melayani karena rutinitas, satu waktu kalau ada badai kita mundur. Itu sebabnya saudara baca di sini murid-murid hampir tenggelam. Saudara, ada banyak orang memulai pelayanan karena tidak menganggap pelayanan sebuah kehormatan, sebuah pelayanan adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan, sehingga ketika dapat tantangan banyak orang mundur. Saudara lihat ini, pelayanan harus saudara tarik kepala saudara bahwa kita ke Sabu bukan karena kita punya jadwal, tapi kita merasa ada kehormatan, kan tidak semua orang dipanggil ke sana. Yang kedua, ada kepercayaan dari Tuhan, saudara. Yang kedua, pelayanan. Saya mau ajak ke kita semua bahwa dari teks ini, pelayanan jangan sampai kita lakukan dengan cara yang biasa. Anak-anak kita sudah biasa pelayanan, lalu kita melayani dengan cara biasa. Karena Allah kita luar biasa, maka kita harus melakukan pelayanan di Sabu dengan cara-cara yang sungguh-sungguh dan harus jadi luar biasa. Katakan amin. Saudara, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada saudara untuk kita diingatkan pada waktu kita sampai di ladang pelayanan. Kebetulan saya ingat tahun 91 ketika saya baru bertobat dan ikut pelayanan, saya jujur
Kadang-kadang di tempat pelayanan kita harus hati-hati. Saya ingat kalau kita mau jalan, pasti kakak Karwani saya bilang, ingat, kita bukan pergi piknik, kita pergi pelayanan. Berarti saudara harus ada di tim. Yang kedua, kalau ada disuruh buat apa, taat gitu. Ada banyak aturan yang kita buat. Nah, 5 hal ini harus diperhatikan waktu saudara melayani di Sabu nanti. Siapapun dia, mau pendeta, mau majelis, mau jemaat biasa, mau siapapun, mau pendoa syafaat, tamborin, sound leader, singer, harus perhatikan 5 hal ini. Kalau kita mau turun di pelayanan, perhatikan baik-baik 5 hal ini. Yang saya gunakan dengan kata, jangan ini terjadi, jangan ini ada. Pertama, dari ayat ini kita belajar, jangan lakukan pelayanan, pekerjaan Tuhan atau tugas apapun tanpa melibatkan Tuhan Yesus. Sekali lagi, pelayanan jangan pernah lakukan tanpa melibatkan Tuhan Yesus. Yang punya pelayanan siapa? Yesus. Memang kita akan melibatkan banyak orang, memang kita akan melibatkan fasilitas, sound system, speaker dan sebagainya. Tapi nomor 1, kita melibatkan number 1, orang nomor 1, pribadi nomor 1 adalah Tuhan Yesus. Ada amin. Saudara, mari kita baca ayat 22. Ayat 22, coba Bapak Ibu baca, bagus sekali. Ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya dan ke perahu dan apa? Perhatikan kata itu, dan apa? Dan apa, saudara? Mendahuluinya ke seberang. Saudara, walaupun Yesus suruh mendahului, kalau saya jadi para murid, saya tidak mau. Kenapa? Karena Yesus bilang begini, para murid, kita akan pelayanan di Genesaret, nyebrang ke sana. Kalian pergi dahulu ya. Dasar para murid sombongnya minta ampun, pikir mereka bisa tanpa melibatkan Tuhan. Jadi mereka pikir, baik Tuhan tidak ikut, baik Tuhan hanya bisa khotbah. Sedangkan Petrus jago bawa perahu, Petrus jago tangkap ikan. Jadi Petrus pikir begini, bawa Petrus dan bawa Petrus sama saja. Tapi saudara-saudara, harusnya mereka bilang sama Tuhan Yesus, kami tidak akan berangkat. Seperti Musa ya. Waktu Musa mau berangkat, Musa bilang apa? Tuhan, kami tidak akan berangkat kalau Engkau tidak menyertai kami. Murid-murid terbalik. Yesus bilang dahulu. Mereka benar-benar dahulu, mereka pikir bisa. Mereka lupa bahwa melibatkan tanpa melibatkan Yesus ada sesuatu akan terjadi. Saudara, banyak orang, maaf, saya tahu di sini hamba betul yang saya kenal rendah hati. Ada banyak orang pikir dia pendeta, dia sudah biasa pelayanan, sehingga dia tidak melibatkan Yesus. Yang penting dia sudah bisa khotbah, dia sudah bisa melayani. Tapi saya ingatkan saudara, harus libatkan Tuhan. Kenapa? Kenapa kita harus libatkan Tuhan? Ada pertanyaan. Pertanyaan saya sederhana, kenapa harus libatkan Tuhan? Saudaraku yang diberkati, jawaban saya sederhana. Pertama, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Para murid waktu jalan ini kan aman-aman. Kita kadang-kadang ada sini aman-aman, kita tidak tahu sampai di sana apa yang terjadi. Saudara masih ingat kan, banyak kali kita pelayanan dari sini damai sejahtera sampai sana, satu bertersinggung, satu mulai marah, satu kita mulai berkelahi dan orang ketawa kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya ingat ada satu kelompok pelayanan yang tahun berapa pelayanan ke kapal, dan sampai di atas gunung, oto itu antre dan mereka mati. Sudah lihat, saya tidak bilang bahwa kita akan mati, tapi maksud saya gini, kenapa harus melibatkan Tuhan? Karena ada gelombang, kata Alkitab tadi, karena ada badai, karena ada tantangan. Saudara, pelayanan bukan hal yang gampang dan mudah. Ada men. Saya percaya di Sabu, saudara-saudara pun kita sudah terbuka. Saya masih ingat dulu satu tempat pelayanan, kami sudah sampai nih. Sudah kesurun alat semua. Lalu pendeta berkata, tidak boleh bikin di sini. Kami sudah sampai, sudah doa, puas, dia berarti bisa. Tapi untung ada kayak majelis itu bilang, Bapak jangan pulang, Bapak belum pindah bisa ke sana, kami rindu. Saudara-saudara, selalu ada tantangan. Lihat, kenapa Tuhan suruh dong jalan? Jadi saya bilang, jangan pernah tidak melibatkan Tuhan dalam pelayanan. Kenapa? Karena ada gelombang, kata kita. Yang kedua, kenapa melibatkan Tuhan? Karena bukan hanya kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, tapi tadi saya bilang ada gelombang besar, ada angin sakal. Kalau angin sepoi-sepoi baik, angin sakal. Saya masih ingat juga ke waktu kami pelayanan ke Rote tahun 90-an. Waktu saya masih muda, belum menikah, kami pelayanan ke Rote tahun 90-an. Saya masih ingat, kami naik kapal biasa-biasa. Masuk buku aku, saudara-saudara, semua berdoa. Yang baru bertobat juga berdoa. Darah Yesus, tutup bungkus kami, darah Yesus.
darah Yesus. Yang tidak tahu berdoa dengan lihat ini gelombang darah Yesus terus. Makanya saya bilang sama mereka, makanya jangan sedikit-sedikit salahkan Petrus penakut. Coba sekali-sekali lupi di pukul afu, baru saudara bisa rasa bahwa ternyata tanpa melibatkan Tuhan, bukan saja kita tidak tahu apa yang terjadi, yang kedua ada gelombang besar. Saya tidak tahu gelombang apa. Kita berdoa supaya jangan ada gelombang. Gelombang maksudnya bukan gelombang sesungguhnya saja, tapi ada badai, ada tantangan. Saudara-saudara, yang ketiga, mengapa Yesus harus dihadirkan, dilibatkan? Karena Tuhan penentu daripada kesuksesan pelayanan kita. Saudara tahu, pada ayat yang selanjutnya dia bilang begini, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil, ayat 24 mil jauhnya dari pantai dan diombang ambingkan gelombang. Makanya Tuhan bilang, surasa, beta hanya coba kalau saya beta hanya coba sendahulu. Wah, ternyata dong pikir dong bisa. Dan di jalan Alkitab bilang ayat 24 ada gelombang. Teriak terlambat. Beda dengan kalau saudara baca Lukas pasal 8, Yesus ada di atas. Sehingga waktu mereka bangunkan dia di buritan, Yesus hanya bilang, oke, angin, danau, teduh, karena ada di atas. Beda dengan di sini, dia suruh dahulu. Yang ketiga, tadi saya bilang, kenapa harus melibatkan Yesus? Karena penentu kesuksesan bukan kita. Penentu kesuksesan siapa? Tuhan. Ayat 32, coba kita baca. Lalu mereka naik. Siapa yang naik? Siapa yang naik? Tidak murid-murid, hanya ada satu muridnya. Lalu mereka naik, perhatikan ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Saudara-saudara, angin bisa reda karena siapa yang naik di perahu itu? Kalau Petrus, mereka bilang kan ada dua orang, Petrus dan Yesus. Karena Petrus akhirnya berjalan di atas air. Tapi kita baca di situ tadi Petrus tenggelam. Berarti yang bikin tenang bukan Petrus naik di perahu itu. Yang bikin sukses mereka bisa tiba, dikatakan gini, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Yang bikin reda siapa? Yesus. Berarti kita perlu melibatkan Yesus karena penentu badai, penentu kesuksesan pelayanan Yesus. Terima kasih buat tepuk tangan. Tapi mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan, bahwa penentu kita Tuhan Yesus. Jadi kita boleh berkhotbah bagus, kita boleh pimpin pujian bagus, tapi ingat penentunya adalah Tuhan. Karena dia bilang waktu Yesus naik baru angin reda. Artinya angin itu tidak pernah bisa reda kecuali Yesus ada di sana. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya berharap khotbah sederhana ini kiranya membuat saudara mengerti bahwa jangan pernah melakukan satu dengan cara yang biasa, tapi lakukan dengan cara yang luar biasa. Karena yang menyertai kita Allah yang luar biasa. Yang kedua yang saya harus ingatkan kepada saudara dan saya adalah jangan lakukan pelayanan atau pekerjaan Tuhan tanpa diawali dengan doa. Jadi kalau tadi melibatkan Yesus, tadi kita sudah lihat contoh-contohnya. Yang kedua, jangan pernah melakukan pelayanan di Sabu dimanapun kita melayani tanpa doa yang sungguh-sungguh, tanpa doa yang kuat. Katakan amin. Saya kenal Bapak Sami ini dari muda, Bapak Maksi itu orang-orang buat doa. Dan saya mau bilang bahwa inilah rahasianya. Dan saya tahu kita semua kuat doa. Tapi saya mau ingatkan sekali lagi, jangan lakukan pelayanan pekerjaan Tuhan tanpa diawali dengan doa. Saudara, mari baca ayat yang ke-22, 23. Saudara, ini kesalahan kedua para murid. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, saudara, ini sekali lagi sombongnya para murid. Yesus naik ke atas bukit untuk apa? Berdoa seorang diri. Perhatikan, berdoa seorang diri. Ketika itu hari sudah malam, satu lagi catatan, ia sendirian di situ. Pertama kesalahan para murid adalah tidak melibatkan Tuhan. Tuhan suruh mereka dahulu, mereka pergi. Karena mereka pikir mereka bisa, ternyata tidak bisa. Belum sampai Genesaret, mereka sudah tidak bisa. Di tengah jalan sudah tidak bisa. Yang kedua, Yesus naik berdoa, mereka jalan. Saudara, sebenarnya kalau saya mau bilang, sebenarnya Yesus tidak perlu berdoa. Dia manusia 100%, dia Allah 100%. Tapi dia mau kasih tunjuk kepada para murid sebenarnya. Dia mau sendiri, lu jalan toh, saya berdoa. Kenapa saya berdoa? Karena tadi saya bilang ada gelombang. Karena tadi kita tidak bisa hentikan badai. Alias ini, tanpa doa tidak ada suksesnya. Tanpa doa tidak ada kemenangan. Dan kita baca terakhir, tanpa doa pelayanan tidak terjadi apa-apa. Ini yang paling penting.
Saudara lihat ini, dia naik ke atas dan dia berdoa. Saya coba-coba renung dia sebagai manusia saja. Saya lalu berkata gini, kasihan dok sudah tahu, dok sudah berdoa. Saya ini mah tahu. Kenapa saya berdoa? Karena di depan itu ada gerobak. Dia sudah berdoa dari sini. Saudara-saudara, kita terbalik. Kita jadi orang yang kadang-kadang melebihi Tuhan. Kita pikir tanpa doa kita bisa buat sesuatu. No. Nanti kita berhasil nanti karena ada orang-orang yang berlutut berdoa. Saya yakin biasanya begini tidak semua pergi. Ada yang penjaga kaki dia. Nah, saya berharap kita semua berdoa. Karena hanya doa yang bisa. Saudara, saya mau bilang, ada pertanyaan lagi, mengapa harus berdoa? Pertama, karena Yesus berdoa. Ya kalau Yesus berdoa, Anda tidak berdoa, kan lucu. Mengerti ya? Kalau Yesus mau pelayanan ke Genesaret, dia berdoa. Apalagi saudara dan saya, manusia berdosa, manusia yang penuh kelemahan. Sekali lagi, mengapa segala sesuatu juga harus diawali dengan doa? Saya punya jawaban sederhana. Karena tadi, pertama, karena Yesus sadar ada badai dan gelombang. Itu tetap ada. Yang kedua ini yang saya mengatakan, karena ada kuasa di dalam doa. Yakobus bilang apa? Doa orang benar besar kuasanya. Doa itu bukan sekedar kita omong-omong. Ada kuasa. Ada orang alur sini. Selain KKJ, saya pernah pelayan 6 tahun di Alur. Ya lalu kita kenal dengan orang bilang orang terbang, orang suami. Ya, jadi kalau saudara pergi tanpa doa, saudara serahkan diri namanya. Ada amin. Kita datang kali kita berdoa. Di Sabu saya dengar ada tempat-tempat yang cukup angker katanya Cigiti ya. Sebab saya pernah pelayanan di kampung mama saya, karena mama saya punya keluarga hampir 80% masih Hawaii. Jadi satu waktu mereka bilang, Pak Pendeta mau khotbah di mana? Di situ kok, di sana. Saya bilang di situ. Karena saya sudah dengar katanya di situ tempat penyembahan. Bagi saya bukan karena saya berani, tapi karena saya yakin saya sudah berdoa. Saya yakin bahwa kuasa Tuhan akan didemonstrasikan di sana. Itu doa saya supaya semua saya akan dengar dari tim bahwa kuasa doa bekerja dengan luar biasa. Katakan amin. Jadi mengapa kita perlu berdoa? Karena di dalam doa ada kuasa. Yang ketiga, bahwa kenapa harus berdoa? Karena tadi saya bilang penentu kesuksesan sekali lagi sama dengan melibatkan Tuhan. Penentunya adalah doa. Kalau saudara baca ayat 34, terjadi pelayanan yang sukses. Ayat 34 nanti, dan itu terakhir. Dimulai dari mana? Karena ada yang berdoa. Siapa namanya? Yesus berdoa. Sekali lagi, kalau anak Allah berdoa, apalagi kita anak Tuhan harus berdoa. Katakan amin. Saudara-saudaraku yang diberkati, yang ketiga, saya berusaha untuk cepat. Yang ketiga, ada kata yang berikut. Kalau tadi jangan melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan tanpa diawali dengan doa. Yang ketiga, jangan lakukan pelayanan atau pekerjaan Tuhan tanpa melibatkan kuasa Tuhan. Saudara, mari kita baca ayat yang ke-25 sampai 27. Menarik saya baca. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saya tahu bahwa dia Allah 100%. Tapi mengapa dia bisa berjalan di atas air sebagai manusia? Sederhana. Karena tadi dia sudah mulai dengan doa. Kata berjalan di atas air sedang bicara tentang pekerjaan supranatural. Kata supranatural artinya yang di luar kekuatan dan kemampuan kita. Dia hanya bisa berjalan di atas air karena dia mulai dengan doa. Saudara, pelayanan bukan bicara tentang mata dengan mata, tapi bicara tentang kuasa Tuhan harus hadir. Sebab kalau kuasa Tuhan hadir, waktu orang khotbah, orang dijamah Tuhan. Waktu orang berdoa, orang disembuhkan Tuhan. Nah, dimulai dari mana? Dari doa. Bagaimana Petrus bisa berjalan di atas air? Karena tadi saya bilang kembali, karena ada kuasa. Siapa kuasa yang menyertai dia? Yesus yang berkata, jalan ke sini. Berarti pelayanan bicara tentang kuasa. Ada amin. Semua orang bisa sekolah Alkitab, semua orang bisa belajar Alkitab, semua orang bisa belajar berkhotbah. Tapi yang membedakan kita dengan orang lain adalah kuasa Tuhan. Saudara, pelayanan hari-hari ini, saudara boleh di radio, di televisi, di mana-mana, semua bisa. Tapi ada orang-orang yang sedang cari satu yang terhilang, yaitu dia mau cari
orang-orang yang di dalamnya ada kuasa. Siapa yang memiliki kuasa? Dia yang tadi melibatkan Tuhan, dan dia yang melibatkan doa di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara, waktu saya renung ini, saya bilang, wow, luar biasa. Jadi, pertama, mengapa kita harus lihat kuasa Tuhan? Jangan pernah melayani karena kekuatan. Kenapa? Karena tadi saya bilang, kita tidak bisa berjalan di atas air. Kita tidak akan melihat hal-hal supranatural terjadi. Ini dalam ayat yang ke-25 tadi. Ayat 26. Mengapa kita harus melibatkan kuasa Tuhan? Ayat 26. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru apa? Itu hantu. Padahal itu siapa? Itu Tuhan. Saya suka dengan bahasa Indonesia. Antara hantu dan Tuhan tinggal di mana. Jadi dalam kehidupan ini, kalau Anda tidak melibatkan Tuhan, kalau Anda tidak berdoa, bukan saja Anda tidak bisa lihat kuasa Tuhan, itu Anda tidak bisa berjalan di atas air. Tapi yang kedua, dalam catatan ini, Anda akan lihat hantu, alias Anda akan lihat setan bekerja, dan bukan kuasa Tuhan bekerja. Berapa banyak orang pelayanan akhirnya pulang dong kecewa. Kenapa? Karena mereka tidak lihat kuasa Tuhan. Tapi kita pergi karena kita melihat kuasa Tuhan. Ada amin. Kita melihat kuasa Tuhan. Dan sudah kembali tadi ini, kalau tidak kita lihat hantu. Saya mau bilang kepada siapapun Anda di sini, ibu rumah tangga, suami, kalau kita tidak melibatkan kuasa Tuhan, melibatkan doa, tidak melibatkan Yesus dengan baik-baik, dalam rumah tangga mau jadi setan. Mengerti maksudnya? Berapa banyak orang berumah tangga hancur karena mereka tidak bisa lihat kuasa Tuhan. Setiap hari mereka bilang, lu jadi setan, saudaraku. Kenapa? Karena tidak bisa lihat kuasa Tuhan. Kenapa? Sederhana. Tidak melibatkan Tuhan sungguh-sungguh, tidak berdoa, tidak melibatkan kuasa Tuhan. Hanya dalam hidup ini kan hanya ada dua, betul? Kalau bukan kuasa Tuhan yang bekerja, kuasa siapa? Setan. Kalau bukan neraka, surga. Kalau bukan kuasa Roh Kudus, kuasa jahat. Itu saja. Kalau itu betul tadi dia bilang, kenapa mereka lihat hantu? Pertanyaan saya, apakah mereka baru lihat Yesus? Mereka sudah lihat Yesus, kok tidak kenal? Tadi saya bilang, karena andainya mereka melibatkan Tuhan, seandainya mereka melibatkan doa, mereka tidak lihat hantu, tapi mereka lihat Tuhan. Mereka tidak lihat bencana, tapi mereka lihat berkat. Mereka tidak lihat suatu kehancuran, tapi mereka lihat kemuliaan Tuhan. Ada amin. Saudara, waktu saya renung ini, saya jujur, ini khotbah saya siapkan tadi baru jam 3. Saya bilang, Tuhan, saya ingin bicara satu yang kiranya memberkati saudara, minimal menguatkan saudara bahwa kita jalan dengan ini, jalan dengan kuasa Tuhan, jalan dengan doa, dan jalan dengan Dia yang kita libatkan, Yesus Kristus. Yang berikut, mengapa saudara harus melibatkan kuasa Tuhan? Ayat 27, saya suka. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada dua kata, tenanglah, jangan takut. Saudara, mengapa kita perlu kuasa Tuhan? Karena tanpa kuasa Tuhan, hidup ini tidak tenang. Daud berkata apa? Hanya dekat Allah aku tenang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa orang pikir ada uang pergi di diskotik, di pesta, tenang? Tapi berapa banyak orang pulang dari pesta berkelahi di jalan. Tadi lu dipakai itu sepatu, dia perlu terguling tadi pas pulang. Saudara, kenapa demikian? Karena itu dia bilang tenanglah. Berarti lawan kata para murid sedang tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena tidak ada kuasa dalam diri mereka. Ada amin. Saudara, hanya kuasa Tuhan yang bisa bikin kita tenang. Lebih daripada itu tidak. Saya kenal ada seorang yang satu malam datang. Maaf kata, dia seorang jaksa. Datang kepada saya dan berkata, kakak saya tidak bisa tidur. Saya bilang, kenapa? Tidak tahu. Saya begitu ketakutan dan tidak bisa tenang. Lalu dia pikir begini, kalau taruh Alkitab di bantal bisa tidur tenang. Saudara, hati-hati. Kadang-kadang kita takut setan dalam kita taruh Alkitab. Setan tidak takut Alkitab. Setan tahu adalah kuasa firman itu, bukan Alkitab. Dia taruh, dia tidak tidur tenang. Lalu dia pikir, oh tidur dekat suami, juga tidak tenang. Lalu dia bilang, kakak, akhirnya saya sebagai istri, saya tidur tapi saya tangan sentuh dia pun tubuh. Pikir ada koneksi dengan tubuh, ada rasa tenang. Dia sentuh suaminya sampai pagi dia bisa tidur. Lalu saya bilang, besok datang, ketemu kami di gereja, kita cerita-cerita, mungkin ada sesuatu. Tiba-tiba waktu dia duduk, saya bilang begini, Tuhan taruh saya di hati saya gini, sederhana. Kamu dulu luar biasa untuk Tuhan, sekarang kamu sudah tidak luar biasa. Dulu kamu punya
hubungan doa intim dengan Tuhan sekarang. Dia bilang, kakak, setuju. Saya bilang, itu yang Daud bilang. Hanya dekat Allah aku tenang. Pulang dia bilang, kakak pulang saya berdoa, saya nyembah Tuhan, saya tidur sampai hari ini. Dia punya uang, dia punya jabatan, dia punya kuasa. Tapi sayang, tanpa kuasa Tuhan tidak ada ketenangan. Yang ada rasa takut. Amin. Saya tidak lihat di kiri dan ke kanan. Kalau ada saudara yang belum menikah, jangan tidak tenang. Kadang-kadang tidak nikah kita tidak tenang. Lihat orang di pesta, begandeng, undangan jalan, kita belum juga. Tahan diri, tenang-tenang di dia. Orang kalau udah tenang-tenang di rumah saja lah. Ada amin? Tenang saja. Saya minta maaf. Saya punya 2 senior, Bapak Max dan Bapak Sam. Nikah bukan di umur muda. Mereka nikah di umur tua. Tuhan kirimkan orang-orang hebat dalam hidup mereka. Beberapa saat yang lalu, saya hadir di sebuah gereja. Ada bapak tua, opa seumur 81 tahun. Menikah dengan seorang berumur 35 tahun. Wanitanya cantik. Saya bilang, opa iman luar biasa. Jadi kalau saudara baru 40, 50, tahan diri, tenang. Ada kuasa Tuhan, dia mampu hantar. Yang saya lucu adalah, saya bilang sama saudara, kalau sudah 80 lebih baik berdoa ke Tuhan, tunggu. Tahu saya ikut dia. Karena saya saksi mata. Biasanya orang nikah itu kan harus berlutut kan. Undang mari satu langkah di depan. Biasanya para gembala akan doa. Nah, Bapak tua ini diminta berlutut juga. Jadi saya perhatikan Bapak, saya tidak berdoa. Saya mau lihat kira-kira dia ikut berlutut tidak. Dan ternyata betul saudara. Dia pun lutut, dia bertahan luar biasa. Sebentar dia ganti lutut, sebentar dia ganti lutut, sebentar dia ganti lutut. Saya bilang mati di makanya. Sudah 80, tunggu kok Tuhan panggil, terus saya nikah lagi. Tapi maksud saya begini, dia seolah-olah tenang. 80 dia meyakini masih ada jodoh. Itu umur 28 saya sudah tidak tenang. Ada aneh. Ada seorang leader di sini yang belum menikah. Yakinlah saudara, waktu saudara seorang leader, orang bilang ini suara luar biasa. Ada? Saya yakin Tuhan kasih. Yang amin paling kuat pasti masih jomblo. Tuhan Yesus memberkati. Ada. Nah, kembali pada firman Allah. Saudara, tenanglah aku ini, jangan takut. Kenapa dia bilang aku ini? Tuhan ada. Harusnya ketakutan tidak perlu hadir dalam hidup kita. Aku tidak makan, takut tidak dapat kerja, takut tidak punya masa depan. Akibatnya tadi tidak senang. Tapi biarlah kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Katakan amin. Yang keempat, saya mau sampaikan ada 4. Yang keempat, jangan lakukan pelayanan pekerjaan Tuhan tanpa rasa percaya atau punya iman, alias jangan ragu-ragu dengan Tuhan. Ada amin. Kadang-kadang kita mau pelayanan kan ragu. Pi ke sode. Apa tuh ada larang-larang, tapi buat jadi mau pi. Saudara kadang-kadang mulai ragu-ragu, betul ya? Mari kita baca ayatnya dulu, kalau saudara saya jelaskan. Ayat 27 kembali. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saya mau tanya, ini nada apa? Nada keraguan. Itu sama kayak saya jalan malam hari, saya lihat ada orang rambut sisir miring. Kalau saya bilang, Bapak, beliau tidak menyahut. Saya bilang, Bapak, lalu beliau bilang, Woi, ya, itu Bapak Sam kok. Apalagi kalau malam-malam jam 12 malam. Itu mama kok. Lalu sudah dia bilang, ya saya mama. Kenapa jam 2 di situ? Biasanya kalau orang belum bertobat dia lihat di kaki. Katanya kalau tak angka berarti bukan manusia. Tapi saya adalah, kenapa dia tanya Yesus? Mungkin saja jam 3. Tetapi maksudnya adalah minimal dia tahu dia pun ciri-ciri lah. Ada amin? Ada amin? Saya pun bapak itu, biar dia pulang tengah malam, saya tahu itu saya bapak. Biar saya tidur hampir ini. Kenapa? 1, dia jalan orang pun bilang rosok-rosok kaki. Dia pun rosok-rosok kaki, kami tahu itu saya bapak. Kedua, dia punya minyak rambut tidak pernah dia rubah dari muda sampai dia tua. Namanya Briggs, dulu namanya Briggs. Jadi dia pun uang itu akan lihat yang kami tahu. Nah, pertanyaan saya, kenapa Petrus harus bertanya? Kalau itu Tuhan,
suruh saya ke sana. Seolah-olah dia berkata, ini kayaknya bukan Tuhan. Masih ada keraguan begitu, mengerti ya? Saudara, dalam pelayanan, yakinlah setelah kita doa malam hari ini atau sore ini, kita sudah berjalan di kuasa Tuhan. Amin. Sebab saya masih ingat, saya berawal pelayanan, kita sudah doa pemutusan habis, yakin Tuhan menyertai. Nah masalahnya kadang-kadang di dalam persekutuan Tuhan ada penglihatan dia menit. Sudah habis, tiba-tiba satu bilang, tunggu, saya dapat penglihatan. Ada anjing hitam sedang menyerang Anda. Saya pikir Tuhan tolong. Tadi saya bilang, pasti Tuhan menyertai. Sekarang anjing hitam lagi. Sebentar beruang hitam lah, sebentar semua ada. Kalau lebih lucu lah ada begini. Karena mungkin saya baru pelayan, jadi saya tidak terlalu mengerti. Kami doa orang gila. Doa-doa juga tidak mau terlepas. Lalu kita ikat dia. Kakak-kakak kami ikat dia. Karena berontak. Lalu dia bilang begini, saya mau keluar. Kebetulan saya berdiri di kaki. Dia bilang, saya mau keluar. Yang di bawah kaki, saya lari ke belakang. Dia bilang, kemana pun saya mau ke sana. Oh, saya keluar, saya ketakutan luar biasa. Saya pikir, oh Tuhan, kalau dia masuk saya bagaimana ini? Saya pulang dalam keadaan gila. Serius saya waktu itu, saya ketakutan sekali. Karena saya baru pelayanan. Yang lain darah Yesus, hancurkan semua, saya ketakutan. Tapi saya tidak setuju dalam hati saya, Tuhan, lindungi saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan lindungi saya. Saya tidak mau dia, karena mengerikan sekali orang itu kerasukan, mengerikan sekali. Dan dia bilang, waktu dia bilang, saya mau masuk di bawah kain yang ada di bawah kaki. Lalu waktu saya pikir begini, lalu terakhir yang lebih lucu dia bilang begini, ludah yang saya akan sembuhkan ini, yang kena itu dia ada. Sesudah saya berdiri, saya samping lagi, saya lari. Kenapa? Karena saya takut waktu itu. Sekarang saudara-saudara tidak boleh takut ya. Nah, karena saya juga ingat ada teman saya yang baru belajar doa usir orang. Katanya, bangsa, kalau doa orang puas kegelapan atau orang kerasukan jangan tutup mata, buka mata. Sebab ada dua peristiwa katanya. Satu, kalau saudara berdoa tidak tutup mata, pas saudara begini dia akan bawa saudara. Yang kedua, saya dengar ada satu hamba Tuhan, dia doa tengking-tengking setengah jam, kemudian dia pikir sudah pergi karena itu anak sudah tenang. Ternyata itu anak perlu keluar tidur di ruang tamu. Yang ketiga, yang paling lucu adalah ini pengalaman. Waktu kami berdoa untuk orang gila, teman saya ini berlutut. Kalau dia darah, orang gila ini maju dia bilang, ya tos, kan ini tidak baik. Kami ketawa sekali karena ternyata orang gila masih bisa tos dengan dia. Dia pikir ini orang katakan itu minta tos, jadi orang gila bilang, ya tos. Kami ketawa luar biasa. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan tolong kita supaya jangan setan tos dengan kita. Dan kalau setan tos kita, setan sudah bilang, oh kata gua kawan. Aduh, kita datang ke setan, bukan setan jadikan kita kawan. Ada amin. Nah, saudara, yang saya bilang bahwa dikatakan datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ada amin. Ada amin. Yang terakhir lalu kita berdoa, saudara. Yang terakhir, jangan ada yang ini, yang terakhir ini. Ini yang saya pikir saya juga harus belajar. Saya pikir saya orang pertama yang harus belajar poin yang kelima ini. Jangan ada yang berani menepuk dada dan berkata, kalau pelayanan berhasil disabu, itu karena kita, tapi itu karena Tuhan. Sekali lagi, nanti kalau pulang sukses karena ada kuasa Tuhan bekerja, ada kuasa doa bekerja karena Tuhan menyertai, maka jangan ada satupun yang tepuk dada dan bilang, ini pelayanan karena kami, tapi karena Tuhan. Ayat 31-32, perhatikan ayat 31-32 atau 32-33 maksud saya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Perhatikan ayat 33. Waktu angin reda, apa yang terjadi ayat 33? Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara, waktu itu tidak ada Petrus pun nama. Sebab bisa saja ada terselip karena Petrus berjalan di atas air. Tapi hari itu semua mengakui kalau kami bisa melayani karena ada satu nama, Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Tanda bahwa saudara sukses adalah orang akan berkata, saya terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ujungnya nama Tuhan yang disebut.
Ujungnya nama Allah yang ditinggikan. Ujungnya orang-orang menyebut Allah kita luar biasa. Amin. Tidak ada satupun yang pulang nama Allah yang luar biasa dari kita, kecuali nama Tuhan. Karena pada akhirnya orang di atas perahu berkata, sungguh dia anak Allah. Orang kan pelayanan dan berkata, sungguh orang-orang itu diurapi Allah. Ada amin. Saya mau kita baca ayat 34. Satu orang coba baca lalu kita tutup dalam doa. Ayat 34 baca. Saudara, tadi saya bilang, tanpa Tuhan tidak ada kesuksesan. Dan kalau sukses, jangan ada yang tepuk dada dan berkata, itu karena kami, itu karena saya, itu karena siapapun. Saudara baca ayat 33, ayat 34. Kakak Jimmy bisa baca, siapapun lah yang suara keras supaya saya bisa baca. Oke. Ada kakak Jimmy. Setibanya di seberang, pelan-pelan supaya saya ikut supaya karena saya sedang rekam. Setibanya di seberang, kata kita, mereka mendarat di Genesaret. Lalu ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu. Wow, lihat terus. Mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang yang sakit dibawa kepada. Saudara lihat, nanti jiwa datang sendiri ketika saudara berdoa sungguh libatkan jiwa datang. Sebelum kita calling, saya yakin jiwa akan mengalir datang terus. Lalu dia bilang apa lagi? Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumpa. Wow, terus. Dan semua orang yang menjamah. Semua orang, tidak ada satupun. Semua orang apa? Menjadi semua. Ada kuasa Tuhan yang didemonstrasikan di sana atas mereka yang kami melibatkan Tuhan, melibatkan doa dan melibatkan kuasa Tuhan. Selamat berjuang, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.